Shalom saudara, saya percaya kita dalam keadaan baik dan luar biasa. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai apakah orang yang sudah meninggal dapat menjumpai kita? Saudara pernah tidak mimpi didatangin orang terdekat yang sudah meninggal, lalu kita bingung, apakah orang yang mendatangi kita ini adalah betul orang terdekat kita atau bukan? Bagaimana kita dapat menjelaskan peristiwa unik namun nyata seperti ini? Mari kita lihat 3 anggapan yang berkembang di masyarakat Kristen secara luas dan apa kata Alkitab mengenai hal tersebut. Pertama, fenomena yang terjadi sama seperti halnya Tuhan Yesus menjumpai murid-murid sebelum ia terangkat ke sorga. Ada tradisi yang berkembang di masyarakat bahwa orang yang telah meninggal masih dapat menjumpai orang yang masih hidup dalam kurun waktu 40 hari setelah kematiannya. Ditambah lagi dengan mengutip ayat sekenanya di luar konteks dan menyambungkan dengan peristiwa Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya selama 40 hari. Yang memegang kepercayaan ini pastinya tidak sadar bahwa Yesus bukanlah orang mati yang mengunjungi murid-muridnya, melainkan ia telah bangkit dari kematian dan hidup, seperti ada tertulis di Markus 9 ayat 9-10. Jadi, anggapan bahwa orang meninggal dapat menjumpai kita sebagaimana Tuhan Yesus adalah sebuah pemahaman yang keliru dan tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Kedua, fenomena yang terjadi sama seperti saat Musa dan Elia menjumpai Tuhan Yesus di Bukit Transfigurasi. Sebagian orang mungkin beranggapan bahwa peristiwa ini dapat menjadi sebuah pijakan untuk menyatakan bahwa orang yang telah meninggal, yaitu Musa, menjumpai Tuhan Yesus dan bercakap-cakap dengan Yesus. Dalam konteks ini pun tidak tepat jika dijadikan landasan kepercayaan orang yang sudah meninggal masih dapat menjumpai manusia yang hidup. Sebab pada waktu itu Tuhan Yesus berubah rupa atau dalam bahasa Yunani disebut sebagai metamorfo. Sehingga baik Tuhan Yesus, Musa maupun Elia bersama-sama berada dalam dimensi yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Dalam hal ini adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang menyertai Yesus pada saat itu. Ketiga, fenomena yang terjadi sama seperti ketika Saul berjumpa dengan Roh Samuel. Terdapat 2 penafsiran yang berkembang terkait dengan fenomena ini. Ada penafsiran yang mengatakan roh yang muncul itu bukanlah Roh Samuel, dan penafsiran lainnya mengatakan itu benar Roh Samuel, tetapi atas izin Tuhan untuk memberikan pelajaran dan peringatan kepada Saul. Nah, terlepas apakah kita berada dalam golongan yang meyakini itu adalah Roh Samuel ataupun bukan, Alkitab jelas menyatakan bahwa pemanggilan arwah, bertanya pada arwah yang dilakukan oleh Saul adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan dan merupakan dosa. Karena itulah Saul mati. Tuhan Yesus seringkali menggunakan perumpamaan dalam mengajar agar lebih mudah dipahami. Dalam Lukas 16 ayat 19-30, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Dari sini kita dapat mempelajari bahwa ada jurang pemisah dalam dunia orang mati yang memisahkan 2 kompartemen yang berbeda, yakni Hades dan Firdaus. Pelajaran berikutnya adalah tidak diperlukan orang yang telah meninggal untuk mengunjungi orang yang masih hidup untuk menyampaikan pesan khususnya terkait pertobatan, sebab sudah ada pada mereka kitab suci. Mungkin ada saudara yang masih bertanya, lalu bagaimana mimpi yang tidak bisa kita rencanakan bisa terasa sangat nyata, seakan-akan orang yang sudah meninggal datang menjumpai kita? Setiap orang pasti pernah mengalami mimpi. Terkait dengan mimpi, Leland Ryken, seorang profesor emeritus bahasa Inggris yang juga adalah penata gaya sastra dari Alkitab English Standard Version, dalam Dictionary of Biblical Imagery menjelaskan, arti dreams and visions adalah mimpi akan muncul sesuai dengan kondisi yang sedang dialami manusia pada hari itu. Seperti yang dicontohkan dalam kitab Yesaya 29 ayat 8. Saat seorang yang lapar bermimpi ia sedang makan, tetapi ketika bangun, ia masih tetap lapar. Atau bisa juga saat merindukan seseorang hari itu, ia bisa bermimpi bertemu dengan orang tersebut. Dalam Alkitab, kita mendapati begitu banyak ayat yang menyatakan bahwa Tuhan menjumpai orang melalui mimpi. Tuhan memberikan pesan peringatan agar jangan sampai berbuat dosa. Tuhan memberikan pesan atau berbicara kepada orang tersebut. Tuhan mengabulkan permintaan, dan sebagainya. Namun, Alkitab tidak pernah menuliskan tentang orang yang sudah meninggal menjumpai orang yang masih hidup melalui mimpi. Jadi, sebenarnya siapakah yang dijumpai dalam mimpi orang-orang? Apakah itu setan atau roh jahat? Tentu tidak juga demikian. Dalam kedaulatan dan kasih-Nya, Tuhan bisa saja memberikan mimpi kepada kita, di mana dalam mimpi itu kita melihat orang yang telah meninggal dan penglihatan itu begitu sangat nyata untuk memberikan pesan penghiburan dan kekuatan kepada mereka yang masih hidup yang telah ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua mimpi bertemu dengan orang yang telah meninggal adalah hal yang baik dan datang dari Tuhan. Sama halnya juga, bukan semuanya yang buruk dan datang dari iblis.
Seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Maka dari itu, kita sebagai orang percaya tetap harus memiliki kepekaan dan ketajaman rohani dalam mengujinya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Saya percaya pagi hari ini kita bersuka cita. Kita mau datang bertemu dengan Tuhan. Yang mau bertemu dengan Tuhan katakan amin. Saya percaya Bapak Ibu yang ada di rumah, biar pagi hari ini apapun keadaanmu, kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan, amin. Kita tetap ada dalam kasih Tuhan yang besar. Anugerah Tuhan bagi kita pagi hari ini, sehingga kita boleh datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari saya ajak Bapak Ibu, persiapkan hatimu, hidupmu untuk menerima pengurapan lawatan kuasa Tuhan pagi ini. Karena ketika kita menyembah Tuhan, rohnya bekerja. Ketika kita datang memuji Tuhan, dia bertata di atas puji-pujian kita. Maka dia akan menyatakan kuasanya, kasihnya, bahkan kemuliaannya bagi kita. Biar pagi hari ini kita bersama-sama datang menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Oh, haleluya Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini Tuhan. Amin. Kalau kami ada Tuhan semua karena anugerah-Mu. Amin Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat pagi hari yang baik ini Tuhan. Haleluya. Engkau beri bagi kami Bapa untuk kami boleh datang memuji-muji Engkau Tuhan. Amin. Karena Tuhan. Engkau berfirman lebih baik satu hari tinggal di pelataran Haleluya. daripada 1000 hari tinggal di tempat yang lain. Yes, Kami Lord. percaya Tuhan Yesus pada pagi hari ini Bapa, kami boleh memberi yang terbaik kepadamu. Amin. Kami boleh memuji-muji Engkau Tuhan. Amin. Terima Tuhan kasih Yesus. Bapa, Engkau yang memberkati setiap umat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Mungkin mereka Tuhan hari-hari ini Bapa, oh Tuhan Yesus mengalami pergumulan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah terbatas Bapa. Amin. Terima Tuhan kasih Yesus. Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati ibadah kami Tuhan pada pagi hari Haleluya, ini. Tuhan. Mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Kami Yes. percaya kuasa Roh Kudus mengalir di tempat ini. Bahkan di setiap rumah-rumah umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima Amin kasih Yesus. Tuhan. Urapi kami Bapak setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Yes, Kami Tuhan. percaya Tuhan pengurapan-Mu yang daripada Allah Amin, boleh Tuhan. melimpah-limpah di dalam setiap pelayanan kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami akan kembalikan Tuhan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Bapak. Amin. Dan kami siap untuk menari-nari bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata bahwa apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar dan timbul di hati kita, itu yang Allah sediakan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu yang percaya boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Mari tepuk tangan bersama-sama. Tepuk tangan bersama-sama saudaraku. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga,
apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Mari tepuk tangan. Allah melakukan, kami percaya Tuhan, Kau lakukan perkara yang besar pagi hari ini bagi kami. Kuasanya tidak berubah. Alasanku, kami percaya, ya, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya. Sekali lagi katakan, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan berfirman maka itu akan digenapinya. Amin. Apa yang hari-hari ini engkau butuhkan, apa yang hari-hari ini engkau perlukan, Allah sediakan bagi kita orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari pagi hari ini kita lebih dalam lagi masuk di dalam penyembahan kepada Tuhan. Mari dengan sungguh-sungguh, suami, istri, anak-anak, orang tua, bawa hatimu menyembah Tuhan pagi ini. Bawa hidupmu menyembah Tuhan pagi ini. Mari angkat tanganmu saudaraku dan sembahlah Dia. Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Dia yang menyelamatkan hidup kita. Dia yang sudah menebus kita dengan darahnya. Dia yang memelihara dan melindungi kita. Jesus, mulialah nama-Mu Tuhan. Ajaiblah segala perbuatan-Mu. Terima kasih buat pagi hari ini Bapa. Kami datang menyembah-Mu. Jesus. Ini kami Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Panggil namanya Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus
Ibu Saudara, mari datang sama Tuhan pagi hari ini. Dia yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan dan memberkatimu. Datanglah dengan hati yang menyembah. Datanglah dengan hati yang bersyukur. Muliakanlah Dia dengan segala hidupmu. Panggil namanya Yesus Tuhan. Mulialah namanya Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Oh, mari angkat tanganmu saudara. Dia sanggup. Yesus sanggup. Tuhan Yesus melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup. Ya Tuhan, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dia sanggup. Yesus, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Tuhan Yesus, Kau Allah yang besar Tuhan, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Katakan Dia sanggup. Dia sanggup memulihkan hidup. Oh Jesus, Dia sanggup memulihkan hidupku. Angkat tanganmu sembah Tuhan. Angkat suaramu sembahlah Dia. Allah yang berkuasa, Bapa yang mulia, Allah yang berkuasa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Yesus. Engkau ajaib, Kau Allah yang perkasa. Oh Jesus, Shikira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 r
Engkau yang memulihkan kami, Kau yang menyembuhkan sakit kami, Kau yang mencukupkan semua keperluan kami, Kau yang memberkati kami pagi ini Tuhan. Oh, sungguh tiada yang seperti-Mu Yesus. Ajaib kuasa-Mu, ajaib kasih-Mu bagi kami. Sungguh Kau Bapa yang ajaib, sungguh Kau Bapa yang setia di hidup kami. Sungguh tak terukur kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Jesus, Jesus. Mari angkat tanganmu saudara, katakan dengan iman pagi hari ini di hadapan Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya
Mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Katakan ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari sekali lagi katakan di hadapan Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, oh, menepati janji-janji-Mu. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat, Tuhan Yesus yang baik. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang luar biasa. Dimuliakanlah Engkau Tuhan, ditinggikanlah nama-Mu. Haleluya. Kami percaya pagi hari ini Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu saja kami ada. Oleh karena anugerah-Mu kami boleh menikmati hadirat-Mu. Dan kami merasakan kasih Tuhan mengalir di hati kami. Dan kami merasakan damai kasih Yesus mengalir di hidup kami. Memberi kami kekuatan, memberi kami pengharapan, memberikan kami kemenangan. Tuhan, terima kasih. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sekalipun kami di dalam lembah kekelaman, Engkau ada bersama kami. Kau kuatkan kami bertahan. Oh, Kau selalu ada dalam kesesakan. Sebab Engkau bersama kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau selalu bersama kami. Dan kami bisa melewati segala kehidupan kami. Dan kami menjadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih buat kasih-Mu pagi ini. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Engkau melawat suami. Engkau melawat para istri. Engkau melawat anak-anak kami Tuhan. Orang tua kami. Engkau melawat rumah tangga kami. Engkau melawat keluarga kami pagi ini. Damai kasih surga turun di tengah-tengah keluarga kami. Berkat sukacita damai sejahtera-Mu melimpah bagi kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur. Sungguh kami bangga dan kagum memiliki Allah seperti Engkau. Yang selalu ada bersama kami di setiap kehidupan kami. Terima kasih buat pagi hari ini Bapa. Biarlah hati kami menjadi hati yang baru pagi ini. Dan Kau memberikan Roh-Mu yang kudus turun memenuhi kami. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami mau mendengarkan sabda firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mempersiapkan mengurapi hati hidup kami. Mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Supaya pagi hari ini firman Tuhan bertumbuh, berakar bahkan berbuah di dalam kehidupan kami. Sehingga firman-Mu berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan firman Tuhan ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu, dimuliakanlah Engkau Tuhan. Sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa kepada-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya.
Selamat pagi, siang, sore, malam. Karena saya nggak tahu kapan firman Tuhan ini ditayangkan buat Bapak Ibu Saudara, jadi saya sebut saja semua pagi, siang, sore, dan malam. Bapak Ibu Saudara, saya percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik. Yang dalam keadaan baik, katakan amin. Wow, luar biasa. Semuanya pasti dalam keadaan baik karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang setuju, kita berikan dulu tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik yuk. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan membahas tentang mengembangkan potensi diri. Sama-sama bicara dengan saya, mengembangkan potensi diri. Oke, kita perlu mengembangkan potensi diri. Kalau kita seandainya tidak mengembangkan itu, maka kita akan berhenti. Seperti gambar PowerPoint saya ini, Bapak Ibu Saudara. Noh, lihat, ada orang yang berhenti karena tembok. Mandek, Bapak Ibu Saudara. Tapi ada orang yang melompat lebih tinggi karena dia mengembangkan potensi dirinya. Kalau kita tidak mengembangkan potensi diri, maka kita akan ketinggalan, membuat kita menjadi tidak produktif. Untuk orang dewasa, kalau tidak produktif itu masalah, karena tidak produktif sama juga dengan tidak berpenghasilan. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana cara kita mengembangkan potensi diri? Sebelum saya lanjut, Bapak Ibu Saudara, saya ingin cerita dulu tentang anak saya, namanya Brevi. Kami bertiga sering sekali berpergian Bapak Ibu Saudara. Dan biasanya pada waktu kami pulang, kami melewati jalan tertentu. Namanya Poris Pelawat. Nah, jalanan itu lurus saja. Jalanannya bagus Bapak Ibu Saudara. Lurus sekitar 5-6 kilo. Brevi yang dulunya masih kecil, dia biasanya duduk di pangkuan istri saya yang ada di sebelah saya gitu. Tapi setiap kali saya belok ke jalanan itu, dia sudah tahu nih, ini mau jalan masuk ke Poris Pelawat. Dia liatin aja saya dengan wajah memelas gitu, dia liatin. Lalu saya juga lihat dia. Nah, pada waktu saya lihat dia dan setiap kali kita masuk ke jalan itu, saya sudah tahu tuh dia harus pindah dari pangkuan Irene ke pangkuan saya. Untuk apa? Dia mau pegang setir, Bapak Ibu Saudara. Seakan-akan main mobil-mobilan, tetapi ya tentu saja saya tidak memberikan setir saya penuh kepada dia, saya tetap pegang dengan erat, tapi dia cukup menaruh tangannya di setir saja, dan dia sudah cukup senang. Waktu berlalu Bapak Ibu Saudara, bertahun-tahun itu kejadian, dari Brevi yang masih kecil hingga akhirnya mulai cukup dewasa. Dia masih tetap bisa duduk di pangkuan saya, Bapak Ibu Saudara. Jadi begitu masuk lagi ke Jalan Poris Pelawat, dia duduk di pangkuan saya, dia pegang setir mobil. Saat itu kita mulai ada perbincangan nih, saya dan istri saya, tentang apa yang kira-kira Brevi inginkan. Lalu saya tanya sama dia, Brevi, cita-cita kamu tuh apa sih sebenarnya? Lalu dia dengan jelas, tegas, dan yakin dia jawab, supir taksi. Hah? Saya waktu mendengar itu dengan istri ya ketawa saja gitu ya. Kok cita-cita supir taksi? Kalau saya sebagai orang tua, maunya ya cita-cita Brevi ya pasti ya besar. Jadi astronot kek, jadi dokter kek, jadi atlet kek, yang bisa berprestasi di mancanegara, atau bahkan bisa berprestasi keluar planet misalkan gitu ya, kalau mungkin. Pokoknya istilahnya jadi hal yang besar lah. Tetapi pada waktu saya belum sempat berpikir jauh, saya masih bercanda-canda, tiba-tiba ada suara yang menegur di dalam hati saya, dikatakan seperti ini. Yakob, kamu jangan meremehkan hal yang kecil. Saya tahu itu Tuhan bicara pada waktu itu pada saya. Jangan meremehkan hal yang kecil. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita mau mengembangkan potensi, ada dua sikap yang harus kita kembangkan dalam diri kita. Yang pertama adalah sikap yang harus dimiliki jika ingin potensi kita berkembang. Yang pertama adalah jangan meremehkan hal yang kecil. Sama-sama katakan kepada saya, jangan meremehkan hal kecil. Sekali lagi, jangan meremehkan hal kecil. Haleluya. Kesalahan terbesar dari Goliat sehingga akhirnya kalah pada waktu itu oleh Daud adalah karena dia meremehkan Daud. Saya berikan gambar ini ya Bapak Ibu Saudara. Pada waktu Daud berhadapan dengan Goliat, ini saya ambil dalam terjemahan Alkitab dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan begini. Kau pikir aku ini seekor anjing kah? Sehingga engkau datang menghadapi aku hanya dengan bersenjatakan sebatang tongkat? Goliat meremehkan Daud. Itu adalah kesalahan terbesar dari Goliat. Kadang tuh kita maunya tuh langsung kepada hal-hal yang besar.
Itu merupakan suatu hal yang wajar. Sama seperti tadi anak saya ingin dia jadi dokter, jadi pokoknya sesuatu yang besar lah ya. Saya ambil contoh ya Bapak Ibu Saudara ya. Semisal kita lihat anak tetangga kita ya, dia juara 1 terus penerus. Lalu kita lihat anak kita, kerjaannya tiap hari cuma main game, Bapak Ibu Saudara. Main game, dan main game. Padahal, kalau main game itu dikembangkan, itu bisa jadi sebuah potensi loh Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan meremehkan hal yang kecil. Kalau game itu dikembangkan, itu bisa menjadi satu hal yang besar. Saya sebutkan buat Bapak Ibu Saudara ya, ada sebuah data. Namanya adalah Hansel Ferdinand. Ini orang Indonesia. Hansel merupakan atlet khusus game Counter-Strike. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara tahu game Counter-Strike, game first person Bapak Ibu Saudara ya, game penembak orang pertama taktis yang dikembangkan oleh Valve Corporation dan Hidden Path Entertainment, mengadu tim anti-teroris melawan tim teroris dalam serangkaian putaran. Setiap putaran dimenangkan dengan menyelesaikan tujuan atau misi atau menghilangkan kekuatan lawan. Intinya adalah main tembak-tembakan sampai menang lah istilahnya. Berdasarkan penghasilan menurut tahun 2013 yang hanya sekitar 600 US dollar, Ferdinand mendapatkan 9 juta rupiah kurs sekarang. Itu meningkat drastis pada tahun 2018 dengan pendapatan sebesar 50.540 US dollar atau setara dengan 758 juta rupiah. Dan Hansel atau Ferdinand Hansel itu tercatat di peringkat 958 dunia dengan gamer penghasilan tertinggi. Jadi jangan meremehkan hal kecil. Kadang juga kita suka sekali meremehkan diri kita sendiri. Kita memandang sebelah mata kepada diri kita sendiri. Ya, lihat orang nyanyinya bagus deh. Waduh, suaranya setingkat di bawah malaikat gitu loh. Kalau dia nyanyi, malaikat aja minder, istilahnya gitu ya. Kadang-kadang berpikir gini, wah enak ya punya suara yang bagus. Coba seandainya saya lahir dengan suara seperti itu. Pasti saya bisa sukses. Nah, pemikiran-pemikiran seperti itu Bapak Ibu Saudara, itu adalah pemikiran yang salah. Lalu kita coba lihat lagi seorang yang punya bakat memimpin, tegas, berani mengambil keputusan, berbicara juga lugas, dan lain sebagainya. Dan akhirnya dia naik jadi seorang pemimpin perusahaan, lalu kita lihat, wah enak ya kalau bisa memimpin, tegas, bisa berbicara dengan lugas, berbicara dengan baik di depan orang banyak. Enak ya kalau punya kemampuan itu. Lalu kita mulai pikir, itu mah dia, kalau saya nggak bisa. Karena kenapa? Karena saya nggak punya kemampuan itu. Itu yang saya maksud dengan kita merendahkan diri kita sendiri. Padahal kalau seandainya kita telaah, kita jangan mulai langsung dari hal besar, tapi kita lihat dari hal terkecil yang kita punya terlebih dahulu. Saya perkenalkan lagi Bapak Ibu Saudara. Ini saya berikan ya slide-nya. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat slide ini, Bapak Ibu Saudara tahu nggak kira-kira siapa? Ya, dia adalah Marie Kondo, Bapak Ibu Saudara. Seorang gadis Jepang yang sederhana, yang demen rapi-rapi. Dia tidak punya bakat spesial, dia tidak bisa nyanyi dengan suara merdu, dia tidak punya bakat kepemimpinan, dia tidak punya bakat komputerisasi, coding, dan lain sebagainya. Tetapi yang dia punya adalah passion dia atau keinginan dia untuk membuat rumah tuh menjadi rapi, membuat rumah tuh menjadi enak dipandang. Dia hanya suka rapi-rapi Bapak Ibu Saudara. Tetapi dari hal itu, dia coba kembangkan dan akhirnya dia jadi orang yang luar biasa. Prestasinya luar biasa. Bahkan sampai saat ini saya dengar sudah ada kata kerja baru namanya KonMari, yang artinya adalah beres-beres. Jadi orang-orang kalau mau tanya, sudah beres-beres belum? Kamu sudah KonMari belum? Namanya sampai dipakai sebuah kata kerja baru. Saking terkenalnya dia loh Bapak Ibu Saudara. Saking berpengaruhnya dia. Saya berikan prestasi-prestasi dia ya Bapak Ibu Saudara ya. Penghasilannya sangat banyak. Saya bacakan. Pertama adalah ia menjual lebih dari 5 juta kopi buku. 5 juta kopi buku. Kedua, dia masuk dalam 100 jajaran orang paling berpengaruh di tahun 2015. Lalu ia mempunyai program televisi eksklusif di Netflix. Dan yang terakhir adalah pendapatannya itu sekitar 115 miliar per bulan, dan total kekayaannya diprediksi akan mencapai 159 triliun pada 2021. Sangat banyak. Hal yang besar itu tidak akan pernah terjadi kalau kita melewatkan hal-hal yang kecil. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan berkecil hati karena tidak ada kata terlambat untuk memulai.
dan selalu ada kesempatan untuk kita berubah. Kita mulai rubah dari pola pikir kita terlebih dahulu. Yang mau katakan amin? Yang mau kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Saya pun sempat terjebak dengan hal ini, Bapak Ibu Saudara. Apalagi di masa pandemi yang sulit seperti ini, pikiran jadi buntu, banyak orang-orang gagal, banyak usaha-usaha yang bangkrut, banyak orang yang ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihnya. Kita tuh kayak apa ya, pikiran kita jadi buntu. Saya pun sempat mengalami kebuntuan seperti itu. Pada waktu memasuki masa pandemi, Bapak Ibu Saudara, saya kehilangan bisnis utama saya di dalam hidup gitu loh. Saya punya bisnis utama, yaitu satu di bidang kuliner, kedua adalah di bidang tabung pemadam kebakaran, Bapak Ibu Saudara. Dan seperti Bapak Ibu Saudara ketahui, kalau misalkan tabung pemadam itu biasanya kita mengandalkan proyek-proyek dari pemerintah dan lain sebagainya, pabrik-pabrik dan lain sebagainya. Tetapi pada waktu masuk ke dalam masa pandemi, pemerintah memfokuskan anggarannya bukan lagi ke hal-hal seperti itu, tapi ke pengobatan. Dan itu adalah wajar ya Bapak Ibu Saudara ya, itu adalah langkah yang tepat. Yang kedua adalah bisnis kuliner. Bisnis kuliner saya juga berdarah-darah ya, habis-habisan, sehingga akhirnya ya saya nggak perlu ceritakan lah, tapi Bapak Ibu Saudara tahu lah bagaimana dengan mall tutup, berarti kan restoran juga tutup gitu loh. Kita dibatasi jam makannya dan lain sebagainya. Jadi bisnis saya tuh sempat hancur-hancuran dan saya sempat mengalami masa di mana saya nggak bisa fokus kepada hal-hal yang kecil. Karena kenapa? Karena saya pikir hal-hal yang besar yang sudah saya bangun itu hancur dalam sesaat gitu ya. Jadi saya sempat frustasi, saya sempat bergumul juga dalam hidup. Saya khawatir akan masa depan saya. Pada waktu saya mulai khawatir dengan masa depan saya, tiba-tiba Tuhan ingatkan sesuatu. Kembali lagi kepada cerita di dalam mobil, jangan meremehkan hal-hal yang kecil. Lalu saya mulai coba mencari kira-kira apa sih hal kecil yang bisa saya kerjakan sekarang? Apa sih kemampuan apa sih yang saya punya? Pada waktu bisnis saya hancur, saya merasa saya nggak punya kemampuan apa-apa. Saya gagal, saya tidak berdaya. Tetapi bergelut terus dalam perasaan itu juga nggak ada gunanya. Karena kenapa? Itu akan membuat kita jatuh dan tidak bisa bangkit lagi. Loh, ini kok kayak lagu butiran debu ya. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan. Bukan. Kita nggak boleh terus-menerus ada di dalam lembah kekelaman. Kita harus bangkit kembali. Nah, akhirnya pada waktu itu saya coba mulai melihat lagi apa sih yang saya bisa kerjakan. Hal kecil apa yang saya bisa kerjakan. Lalu saya mulai teringat sebelum saya membuka bisnis kuliner dan bisnis pabrik tabung, Bapak Ibu Saudara, tabung pemadam, saya tuh sempat berbisnis komputer, dan itu di tengah bisnis saya yang hancur, saya mulai jalankan lagi itu perlahan demi perlahan. Saya coba mulai dari hal-hal yang kecil. Saya coba mulai dari menjual hal-hal yang kecil. Saya ambil barang satu, saya jual satu. Saya ambil dikit, saya jual. Saya ambil dikit, saya jual. Tapi hari ini Tuhan membuka itu menjadi sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Karena kenapa? Karena dari hal yang kecil ternyata itu bisa menggantikan pendapatan saya yang di kuliner, Bapak Ibu Saudara. Itu bisa menggantikan pendapatan saya di sana. Itu semua Tuhan yang buka jalan dari hal yang kecil, Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini saya sudah punya beberapa bisnis lagi yang jauh berbeda dengan bisnis pada waktu saya sebelum masa pandemi. Apa yang nggak saya pikirkan, yang tidak saya dengar, itu Tuhan kerjakan bagi saya. Dan hari ini saya mulai mengerti bahwa kenapa kita nggak boleh meremehkan hal-hal yang kecil. Dan firman Tuhan pun banyak yang bicara tentang ini kan, Bapak Ibu Saudara. Banyak bicara tentang kita tuh nggak boleh meremehkan hal kecil. Ingat nggak peristiwa tentang Elia pada waktu ia mau mendatangkan hujan, ada awan setelapak tangan bicara tentang hal yang kecil dan akhirnya hujan turun. Ingat gak tentang firman Tuhan bicara tentang bahwa kita harus setia kepada perkara-perkara yang kecil, maka baru kita akan dipercayakan kepada hal-hal yang besar. Jadi Bapak Ibu Saudara, yuk hari ini Bapak Ibu Saudara yang melihat tayangan ini di rumah dimanapun, kalau merasa Bapak Ibu Saudara putus asa, gak bisa lakukan apa-apa, belum terlambat. Saya cuma mau bilang, jangan putus asa. Coba lihat yuk, kita punya kemampuan terkecil apa. Kayak Marie Kondo tadi, dia cuma bisa rapi-rapi loh, Bapak Ibu Saudara. Tapi dia bisa jadi besar. Begitupun juga dengan Bapak Ibu Saudara. Yuk timbang lagi, lihat lagi. Bapak Ibu Saudara punya kemampuan apa? Bapak Ibu Saudara bisa apa?
Fokus di dalamnya. Jangan remehkan hal-hal kecil yang ada di dalam Bapak Ibu Saudara, karena itu akan jadi hal yang besar buat Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Haleluya. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Sikap yang harus dimiliki jika ingin potensi kita berkembang. Yang kedua, kita baca sama-sama yuk 1 Samuel 17 ayat yang ke-40. Dikatakan begini, lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya di dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya, demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Saya menggarisbawahi kata 5 batu yang licin, Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya menggarisbawahi 5 batu yang licin? Kenapa sih Daud harus mengambil 5 batu, Bapak Ibu Saudara? Sedangkan kita tahu, Alkitab mencatat dengan jelas bahwa Goliat hanya dirobohkan dengan 1 batu. Kenapa sih? Jawabannya adalah karena Daud memiliki persiapan. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, kalau seandainya batu pertama gagal, maka dia punya batu yang lain. Jadi dia memiliki persiapan. Walaupun hasil akhirnya adalah Daud cukup merobohkan Goliat hanya dengan 1 batu, tentu dengan bantuan Tuhan. Tetapi kenapa dia ambil 5? Karena dia memiliki persiapan. Yang kedua, kenapa batunya harus licin, Bapak Ibu Saudara? Daud adalah seorang gembala yang memiliki pengalaman menghadapi binatang-binatang buas yang lebih kuat darinya, yang lebih perkasa darinya. Jadi dia mempunyai persiapan, dia mempunyai pengalaman bagaimana cara dia memilih batu. Kenapa harus licin? Pasti ada alasannya, Bapak Ibu Saudara. Pengetahuan itu dia dapat dengan pembelajaran pada waktu dia menghadapi binatang-binatang yang buas. Dia coba nih pertama pakai batu biasa, nggak berhasil. Dia coba lagi batu kedua, dia coba lagi batu ketiga, nggak berhasil. Dan akhirnya begitu dia ketemu batu yang licin, ternyata itu sangat efektif. Dan akhirnya merubuhkan binatang-binatang buas. Mungkin ya Bapak Ibu Saudara ya, itu perkiraan saya. Intinya adalah kenapa Daud memilih batu yang licin? Karena dia belajar bagaimana caranya menghadapi sosok atau orang atau binatang yang lebih kuat darinya. Dia belajar, dia tahu, dia punya pengalaman itu. Coba seandainya pada waktu itu dia ambil batu asal-asalan. Pada waktu menghadapi Goliat, dia ambil batu jadi-jadian, gak jelas bentuknya kayak apa. Dia tidak belajar, dia tidak tahu batu apa, pokoknya dia ambil aja, dia comot saja. Maka Alkitabnya isinya lain. Dikatakanlah, maka benjollah Goliat, bukan meninggal gitu ya. Ya kan enggak, Alkitab mencatat bahwa Goliat jatuh, Bapak Ibu Saudara. Goliat mati, Goliat tewas. Jadi sikap apa yang harus dimiliki jika ingin potensi kita berkembang? Yang kedua adalah selalu mempunyai persiapan dengan terus belajar. Ya, coba katakan dengan saya, selalu mempunyai persiapan dengan terus belajar. Selalu mempunyai persiapan. Caranya gimana? Caranya ya dengan terus belajar. Nah, belajar apa sih Bapak Ibu Saudara? Belajar apa saja. Pengetahuan akan menyelamatkan kita pada waktu saatnya diperlukan. Jadi jangan buang-buang waktu untuk bermalas-malasan Bapak Ibu Saudara. Nah, saya kasih contoh ya. Negara Jepang itu adalah negara dengan letak geografis yang sangat berbahaya. Banyak pegunungan dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya membuat negara ini sering banget gempa, Bapak Ibu Saudara. Dan mungkin saja terjadi tsunami. Dengan keadaan seperti itu, akhirnya Jepang mempersiapkan anak-anaknya dari umur dini mempunyai refleks untuk menghadapi hal-hal seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Belajar menghadapi, sehingga pada waktu itu terjadi, tanpa pikir panjang mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Nah, saya berikan videonya ya, biar Bapak Ibu Saudara ada gambaran. Di tempat lain, proses pendidikan menghadapi bencana yang sudah diterapkan sejak lama di Jepang terus dilakukan. Pemerintah Jepang mewajibkan setiap sekolah memiliki guru yang telah mengikuti pelatihan kurikulum bencana. Anak-anak adalah masa depan. Kemampuan menghadapi bencana harus mendarah daging di tubuh mereka sejak dini. Guru Kashiwa Koji adalah saksi hidup betapa pelatihan bencana telah menyelamatkan seluruh muridnya pada tsunami 2011 lalu. SD Kadonowaki rusak, tidak hanya karena terjangan air, tapi juga terbakar saat tsunami.
Namun 300 siswanya berhasil diselamatkan. あれですね。 Terus melatih siswa untuk siap menghadapi bencana bukanlah pilihan yang mudah. 普段の学校生活、家庭生活は子どもたちには安心して生活してほしいんですね。それはまさに危険など考えずに。でも本当に行動しなくちゃいけない時っていうのは必ず出てくるわけですね。それが大きな地震であったり、火災であったり、または津波であったり、そういった時にいかに気持ちを切り替えて今逃げなくちゃいけないんだっていう気持ちになるか、その判断が本当に命を守る最後のなんていうんでしょう、鍵になるんじゃないかなというふうに考えています。避難訓練などを行っていると、何かいざあった時とかにとても役立っているし、避難の仕方とかその行動の仕方がよく分かっているので、役立っているところは結構あります。いくらその地震がない国といっても絶対起こらないということはありえないので、いざという時に備えてはやっぱり大切だと思います。 Nah, setelah menonton video tadi, kita jadi punya gambaran ya. Kalau kita tidak diberikan pengetahuan itu, maka kita nggak akan tahu bagaimana cara menghadapinya. Bapak Ibu Saudara, pada waktu bangsa Indonesia kena tsunami, saya tuh baru tahu Bapak Ibu Saudara, kalau mau terjadi tsunami, air tuh harus surut pelan-pelan. Itu kita tahu karena apa sih? Karena kita belajar. Tapi kalau kita nggak belajar, begitu air surut, kita nggak tahu, kita nggak punya informasi itu, kita malah senang-senang gitu. Wah, ngeliatin, wah luar biasa, wah ikan-ikan pada bergelimpangan, hore dapat ikan. Akhirnya itu bisa mencelakakan kita. Begitu juga dengan Jepang, Bapak Ibu Saudara. Mereka belajar bagaimana caranya menghadapi tsunami. Di saat yang tersulit sekalipun, mereka bisa menghadapinya. Dengan cara apa? Ada persiapan, ada pembelajaran, Bapak Ibu Saudara. Nah, bukankah COVID yang kita alami ini sekarang ini seperti tsunami? Menyerang kita dengan tiba-tiba. Bas! Usaha hilang. Pekerjaan hilang. Orang-orang yang kita cintai ada yang meninggal. Nah, bagaimana cara kita menghadapinya? Cara yang paling efektif untuk menghadapi ini adalah seperti Jepang tadi, dengan mempunyai persiapan, Bapak Ibu Saudara. Persiapan yang diperoleh pada waktu kita belajar tentang banyak hal. Apa sih yang harus kita belajari? Belajar banyak hal, Bapak Ibu Saudara. Jangan hanya belajar yang kita sukai saja, tapi belajar hal mungkin yang dulu kita pikir atau kita nggak pikirkan untuk kita pelajari. Karena dulu kan kita lebih mikirnya adalah kita cari uang, kita mikirnya adalah kita produktif dan lain sebagainya. Tetapi kalau sekarang kan kita punya waktu untuk belajar, Bapak Ibu Saudara. Kita punya waktu untuk mempersiapkan diri kita untuk belajar lebih lagi. Belajar banyak hal, ikut banyak seminar, ikut banyak pelatihan, baca buku, nonton video-video yang menarik tentang pembelajaran. Saat ini menemukan begitu banyak video di YouTube tentang pembelajaran yang begitu banyak. Kita bisa belajar tentang saham, kita bisa belajar tentang apa itu uang kripto, kita bisa belajar tentang banyak hal, kita bisa belajar tentang memasak, kita bisa belajar tentang bagaimana membuka bengkel, banyak hal yang bisa kita pelajari. Jadi Bapak Ibu Saudara, daripada kita mengisi waktu kita dengan meratapi nasib kita, atau kita mengisi waktu kita dengan bermalas-malasan, nggak ada juntrungannya, yuk kita isi waktu kita dengan belajar. Kalau dulu mungkin kita nggak ada waktu, karena kenapa? Kita kerja, kita usaha, dan lain sebagainya. Tetapi sekarang ini Bapak Ibu Saudara, kita diberikan sebuah anugerah yang sangat besar. Bagi saya, tahun-tahun ini adalah 7 tahun masa kelimpahan dalam hal belajar. Karena kita diberikan waktu yang sedemikian banyak untuk mengetahui banyak hal. Yang tadinya kita kerja, sekarang kita WFH. Kita lebih punya banyak waktu di rumah, dan yuk kita pakai kesempatan untuk belajar. Yang tadinya kita jalan-jalan ke mall, sekarang mallnya tutup, atau mallnya dibatasi, atau mau ke mall susah, mesti ini, mesti itu, banyak persyaratannya, sehingga akhirnya membuat kita malas dan akhirnya kita diam di rumah. Begitu kita diam di rumah, daripada kita bengong-bengong aja Bapak Ibu Saudara, yuk kita belajar sama-sama, belajar banyak hal, apa saja. Itu yang dinamakan dengan persiapan Bapak Ibu Saudara. Ya, itu saja Bapak Ibu Saudara yang ingin saya sampaikan. Jadi sikap yang harus dimiliki jika ingin potensi kita berkembang, yang pertama adalah jangan meremehkan hal yang kecil.
Coba gali potensi dirimu, di dalam dirimu ada hal kecil apa. Merenung lagi, coba lihat ke dalam diri Bapak Ibu Saudara lagi, apa yang Bapak Ibu Saudara punya. Kembangkan itu menjadi satu hal yang luar biasa. Jangan meremehkan hal kecil, karena tanpanya tidak akan ada hal yang besar. Katakan amin. Yang kedua adalah sikap yang harus dimiliki jika ingin potensi kita berkembang, mempunyai persiapan dengan terus belajar. Belajar apa saja. Semoga Bapak Ibu Saudara diberkati. Yuk kita berdoa sama-sama. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, buat rahmat Tuhan bagi kami, setiap kami yang mendengarkan firman ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah firman ini membukakan paradigma kami bahwa kami tidak boleh meremehkan hal-hal yang kecil, karena dari hal-hal yang kecil ada hal-hal yang besar yang Tuhan sediakan bagi kami. Dan Tuhan ingatkan kami untuk selalu belajar dalam masa-masa ini Tuhan. Kami dilimpahi begitu banyak waktu saat ini untuk kami bisa mengembangkan potensi kami dengan kami belajar apa saja yang mungkin tadinya tidak mau kami pelajari. Tapi hari ini ingatkan kami untuk selalu terus belajar sehingga pada waktunya nanti, pada saatnya nanti, pada waktu diperlukan, segala pengetahuan yang baik itu keluar dari dalam pemikiran kami, dan akhirnya kami bisa berhasil bukan karena kemampuan kami saja, tapi karena Tuhan menyertai kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, berkati setiap teman-teman hamba, para jemaat Tuhan yang ada di rumahnya masing-masing. Engkau memberkati mereka, Engkau mengurapi mereka, memberikan mereka damai sejahtera Tuhan, sehingga sungguh kehidupan mereka walaupun di masa pandemi ini, mereka tetap bisa bertahan, mereka tetap bisa sukses, mereka bisa tetap bersinar terang. Jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita yang diberkati pada saat ini. Mari kita angkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kasih-Mu melimpah Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas kami. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Yesus. Haleluya, Engkau baik Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan Yesus. Mari setiap kita berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan jemaat yang dikasih Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara dan jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang melimpah-limpah, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.